Pemirsa, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah kembali ke Indonesia. Kluivert beserta stafnya langsung kejar target untuk mempersiapkan laga kualifikasi Piala Dunia melawan Australia bulan depan. Pada hari Minggu kemarin, Kluivert memantau langsung pertandingan Liga 1 antara Persija melawan PSBS Biak. Selain itu, Kluivert juga mulai mewawancarai pelatih lokal yang akan melengkapi staf kepelatihannya. Timnas Indonesia era Kluivert seperti diburu waktu untuk meracik tim terbaik demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Bagaimana persiapannya sejauh ini? Kita akan berdiskusi dengan analis sepak bola Anton Sanjoyo, dan nanti di sambungan Zoom ada pelatih Persela Lamongan yang juga mantan pemain Timnas, Zulkifli Syukur. Selamat sore Bung Joy. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Sebelum kita mulai perbincangan pada sore hari ini, kita akan sama-sama menyimak paket informasi berikut. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mulai mewawancarai pelatih lokal yang bakal mendampinginya sebagai asisten pelatih. Baru-baru ini pelatih Persela Lamongan yang juga mantan pemain Timnas, Zulkifli Syukur, menjalani sesi wawancara dengan Kluivert. Zulkifli menjadi satu-satunya pelatih lokal calon asisten Kluivert yang menjalani wawancara. Diketahui dari akun Instagramnya, Zulkifli Syukur mengunggah momen foto bersama Kluivert beserta 3 asistennya, Denny Lanzard, Alex Pastor, dan Gerald van den Burg. PSSI sebelumnya menyatakan akan menyeleksi 10 calon asisten pelatih lokal. Nantinya 2 nama akan dipilih untuk melengkapi komposisi staf pelatih Timnas Indonesia. Sebelumnya pada Minggu 2 Februari 2025, Kluivert memantau langsung pertandingan Liga 1 antara Persija melawan PSBS Biak. Kluivert sendiri memang dijadwalkan untuk memantau para pemain lokal yang bermain di Liga 1. Pada konferensi persnya saat pertama kali diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia, Kluivert menyebut pemain lokal adalah jantung dari Timnas. Sementara itu, DPR RI telah menyetujui permohonan pemberian kewarganegaraan atau naturalisasi kepada 3 calon pemain Timnas, yakni Oleh Romeni, John Marks, dan Tim Gapens. Dengan proses naturalisasi ini, Oleh Romeni diproyeksikan bisa langsung main saat Timnas menghadapi Australia pada 20 Maret mendatang. Tim jurnalis NTV melaporkan. Iya, pemirsa, kita akan langsung berdiskusi dengan Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola. Bung Joy, kalau kita kemarin menyaksikan ada banyak sekali foto-foto di timeline di media sosial bagaimana Patrick Kluivert dan timnya menyaksikan laga 1 Persija versus PSBS Biak. Nah, itu Anda kalau melihatnya ini kira-kira akan menjadi peluang terbukanya perombakan anggota atau lini timnas, atau ini hanya sekedar semacam pencitraan supaya kemudian memenangkan hati supporter Indonesia? Ya, begini, memang Kluivert ketika datang pertama kan dia mengatakan dia ingin melihat permainan tim-tim di Indonesia, utamanya di Liga 1, dan dia buktikan janji itu. Dan itu memang membuka peluang untuk ada, bukan perombakan ya, menurut saya ada sedikit renovasi pada timnya yang sudah dibentuk Sintayong sekitar mungkin 2 tahun sampai 1,5 tahun yang lalu. Jadi kemungkinan akan ada tambahan, tapi menurut saya tambahan pemain, kalaupun ada, mungkin tidak akan terlalu banyak. Mungkin maksimal mungkin pergantian pemain mungkin 2 atau 3 pemain. Karena kalau logika saya mengatakan apa yang sudah dibentuk Sintayong kemarin itu sebetulnya sudah terbentuk timnya. Memang apa itu sudah sempurna. Materi terbaik kah? Sudah materi terbaik pada saat itu. Ya, jadi kalau mau ada perbaikan kemungkinan besar hanya di lini depan. Karena memang lini depan itu bahkan sejak awal ketika Sintayong menangani tim ini dan masuk ke babak kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, memang yang paling kinerjanya paling tidak memuaskan. Jadi catatan ya. Meskipun dipenuhi oleh pemain-pemain juga yang terbaik. Ada Rafael Struijk, kemudian Orat Mangun ditaruh di sana, ada Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Egy, semuanya sebetulnya ya pemain terbaik yang ada dalam simpanan pemain-pemain kita. Kalau ada tambahan kemungkinan besar ya di situ. Jadi kalau bicara lini depan, artinya sebenarnya peluang pemain lokal untuk masuk tidak terlalu besar ya, Bung Joy? Ya, ada beberapa pemain yang mungkin akan dilihat ya, mungkin top scorer yang sekarang berada di Liga 1. Siapa kira-kira yang boleh berharap-harap mungkin? Ada beberapa pemain sih, tapi saya memang tidak melihat ada yang kemungkinan besar bisa menggantikan misalnya posisinya Ramadan Sananta atau Hoki Caraka. Jadi memang kemungkinan besar pemain seperti Sadil Ramdhani misalnya. Tapi itu dia gelandang serang atau gelandang bertahan.
Ada lagi pemain seperti Stefano Lillipali, Iya. misalnya bisa dipertimbangkan juga masuk. Mungkin dia akan lihat. Kalau Elkan Bagot misalnya nggak ada di sini, tapi mungkin bisa diajak komunikasi lagi karena ya dia salah satu back sih yang bisa diandalkan karena posturnya cukup sangat memenuhi syarat ya, tinggi besar untuk bola-bola lambung. Jadi ada beberapa pemain, tetapi kalau di lini depan, saya nggak tahu apakah Romeni misalnya yang baru saja udah bisa langsung bergabung. Karena problemnya menurut saya bukan menambah merenovasi, tapi waktu yang sangat sempit menjelang tanggal 20. Jadi pemain-pemain itu kan sekarang masih terpencar. Ya kan, kalau pemain yang di Liga 1 barangkali bisa diajak ngomong, diajak diskusi, dilihat. Tapi pemain-pemain yang tampil di Liga Belanda, ada yang di Liga Inggris di Oxford, ada yang di Amerika Martin Paes. Jadi itu yang menurut saya tantangan terbesar bagi Kluivert dalam hari-hari yang tersisa ini, bagaimana menjelang pertandingan terutama melawan Australia pada tanggal 20 Maret. Karena menurut saya hitungan bersih saya, kalau mereka bisa kumpul tuh paling 4 hari. 4 hari ya? 4 hari. Latihannya? Yaitu kumpul, 4 kemudian hari. kalau latihannya bersih mungkin 3 hari. Itu pun 3 hari kurang, karena mereka harus terbang ke Sydney. Ya kan, terbang ke Sydney itu kan mungkin 8 jam lebih ya. Jadi kalaupun kita melihat kinerja Kluivert di hari-hari ini sampai 20 Maret, itu pun hanya kemudian bisa dikategorikan kerja yang untuk jangka panjang nanti lah ya, Bung Joy, bukan untuk kerja untuk 20 Maret kah? Iya, saya kira simultan dengan jangka panjang dengan jangka pendek melawan Australia, karena itu kan harus, Indonesia kan masih punya kesempatan besar. Ya kan, andaikan bisa menahan Australia, saya tidak sampai berangan-angan menang lah ya, agak berat menang di Sydney, tapi bukan tidak mungkin. Tapi draw saja menurut saya itu udah berkah. Kemudian Indonesia harus menang lawan Bahrain di GBK, kemudian akan melawan Cina juga di GBK, dan akan terbang ke Osaka melawan Jepang. Jadi peluang masih terbuka setelah mengalahkan Arab Saudi kan. Indonesia di posisi ketiga, hanya beda 1 poin dengan Australia di posisi kedua. Jadi harus dipersiapkan juga gitu loh, karena ada kemungkinan besar bisa lolos ke putaran keempat. Mungkin kalau 2 besar agak berat ya, tapi putaran keempat bisa menurut saya. Kalau kita bicara lagi soal komposisi pemain, harus evaluasi seperti apa kalau kemudian kita berpegangan pada pernyataan Kluivert pada saat konferensi pers, dia mengutip, saya kutip ya, hati-hati dalam memilih klub, utamakan menit bermain. Jika Anda tidak punya menit bermain di tim, berarti Anda tidak punya match fitness. Kalau mau komit terhadap pernyataan ini, Bung Joy, kira-kira siapa yang harus deg-degan mungkin tidak akan masuk di timnas? Banyak sebetulnya yang harus deg-degan ya. Dan apakah berani kemudian Kluivert untuk merombak? Kalau dia udah ngomong begitu, biasanya orang Belanda saklek. Dia lurus aja gitu. Dia nggak peduli dengan misalnya reputasi gitu ya. Misalnya pemain seperti Arhan misalnya, Pratama Arhan. Sekarang sudah lumayan menit bermainnya, tapi untuk seorang pemain dengan label timnas masih kurang. Gitu loh. Jadi dia harus berusaha keras. Problemnya adalah memang kalau pemain-pemain yang di breeding di Indonesia, kemudian dia tampil di luar negeri, memang sering kesulitan dalam mendapatkan menit bermain. Bahkan pemain-pemain Indonesia berlabel timnas yang ada di Liga 1 juga, kalau masih terlalu muda umurnya misalnya 20 tahun atau 21 tahun, menit bermainnya kurang. Nah ini yang barangkali Kluivert akan melihat siapa di dalam, saya yakin dia sudah membuat daftar, kemudian yang menit bermainnya banyak, tapi dia harus lihat sendiri. Ini berarti harus bikin matriks kali ya, Bung Joy, antara menit bermain dengan dia bermainnya di klub mana begitu? Betul, tapi persoalannya adalah kalau orangnya sama sekali baru masuk ke dalam satu tim yang sudah lama terbentuk, itu apakah dia bisa langsung tune in dengan tim? Itu juga persoalan, karena waktunya nggak banyak. Kalau waktunya 6 bulan gitu masih oke lah, masih bisa diramu. Tapi menurut saya memang kalau ada perubahan dalam tim yang terakhir melawan Arab Saudi, perubahannya mungkin kecil. Jadi mungkin ada beberapa pemain yang bisa masuk, tapi ya syaratnya dia pernah ada di situ, pernah berada bersama tim yang kemarin dibentuk Sintayong, kemudian jam bermainnya bersama klub cukup banyak. Siapa? Elkan Bagot berarti cukup ya? Banyaknya saya nggak punya patokan. Yang punya patokan Kluivert. Tapi menit bermain itu memang penting. Karena apa? Dia terbiasa dalam game situation. Dia terbiasa dalam suasana kompetitif. Kalau dia terlalu banyak di bangku cadangan,
memang kelihatan betul ketika di lapangan canggung, susah beradaptasi pada sistem dan macam-macam. Jadi kalau dia mengatakan bahwa prioritasnya adalah pemain dengan menit bermain yang banyak, menurut saya memang ya masuk akal. Memang harusnya begitu. Memang harusnya seperti oke, kalau kemudian kita anggap saja kemudian pernyataan itu akan dia pegang teguh dan kemudian itu akan dilakukan pada saat menyusun pemain untuk melawan Australia. Apakah kemudian misalnya Marcelino, Nathan, Sandy Walsh dan termasuk juga Struijk mungkin akan tidak dimainkan? Struijk menit bermainnya cukup. Oh, masih cukup ya? Marcelino yang harus deg-degan ya, tapi Marcelino di tim ini kan dia salah satu yang menonjol, gitu loh. Jadi memang ini pilihan yang berat ya. Kalau Kluivert mau katakanlah Marcelino menit bermainnya kurang, tapi dia bikin 2 gol di pertandingan terakhir gitu ya. Jadi dan itu menurut saya sangat bersejarah, gitu loh. Marcelino punya mental toughness yang cukup menurut saya. Dia masih muda, percaya diri tinggi, memang masih agak labil ya karena masih muda lah. Dan menit bermainnya menurut aku di Oxford kan kurang, gitu loh. Jadi harusnya sih dia kalau dia tampil dengan menit bermain yang tambah di Oxford, harusnya sih dia nggak akan kehilangan tempat. Nggak akan kehilangan tempat. Mungkin ya yang harus deg-degan mungkin Pratama Aaron mungkin ya. Atau pemain yang lain yang dia kan tahu kalau menit bermainnya kurang kan pemain itu pasti tahu. Dan pemain yang pernah di tim nasional atau dia menonjol di Liga 1 menit bermainnya banyak boleh berharap. Nah, itu yang menurut saya cuma siapa-siapanya memang saya nggak tahu apakah Kluivert sudah punya data banyak sekali karena harusnya sih dia udah punya banyak data ya. Dan mungkin udah ketemu Indra Safri, ketemu kan banyak bicara juga Coach Nova, mungkin juga bisa diajak bicara kan, dan mereka tahu betul situasinya si A, si B, si C, statistiknya seperti apa, mainnya berapa menit, passing suksesnya berapa menit, tackling suksesnya berapa menit, semua sebetulnya berapa kali, semua sebetulnya udah ada catatan itu. Oke, baik. Kalau kita bicara soal pelatih lokal yang akan kemudian direkrut, kita sebenarnya sedang menantikan ini Zulkifli Syukur untuk bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, tapi kami masih menantikan. Kira-kira kualifikasi seperti apa dengan melihat timnya Kluivert kan saat ini sudah cukup lengkap ya, tampaknya sudah ada juru taktik, kemudian sudah ada 3 dan tadi yang kemudian juga kita dengar sudah ada pelatih kiper tampaknya akan bergabung, tetapi belum di-announce secara resmi. Kira-kira kualifikasi seperti apa yang Patrick Kluivert harus cari dari pelatih lokal? Ya, ini yang sebetulnya ketika dia dan Pak Erik mengatakan bahwa Kluivert akan didampingi juga oleh pelatih lokal, bayangan saya pertama tuh Nova. Karena Nova adalah pelatih yang mendampingi Sintayong lebih dari 2 tahun, tiap menit, tiap detik berkomunikasi dengan pemain-pemain ini. Jadi dalam bayangan saya, Coach Nova. Katakanlah kalau Coach Zulkifli, ya pasti ada pertimbangan lain. Tapi kalau Anda tanya syaratnya harus pede banget. Harus punya kepercayaan diri yang sangat tinggi. Kenapa? Karena pede terhadap apa nih, Bung Joy? Terhadap dirinya sendiri, yakin bahwa dia mampu menghandle. Jadi kan dia sebetulnya jembatan penghubung antara Kluivert dengan pemain-pemain, terutama pemain yang lokal. Iya, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Dan dia juga harus berhadapan dengan pemain-pemain diaspora. Kan? Dengan reputasi di Indonesia udah pemain bintang semua. Kalau dia tidak punya kepercayaan diri menghadapi pemain-pemain dengan status bintang, agak berat, gitu loh. Jadi kalau Anda tanya syaratnya apa, PD-nya harus tinggi. Dia harus punya ilmu yang cukup mumpuni untuk mengatakan kepada Jai Isdes misalnya, kamu salah pergerakannya. Kamu harusnya bergerak ke sana, ke sini, ke sana. Saya tidak punya bayangan sih sebenarnya akan seperti apa pembagian peran itu di antara para asisten pelatih ini. Apakah kemudian yang Belanda ditangani dengan pelatih Belanda, kemudian lokal dengan lokal. Bayangan Anda harusnya seperti apa? Kalau saya membayangkan memang sebetulnya siapapun pelatih lokal yang akan mendampingi Kluivert itu jembatan penghubung dengan pemain-pemain yang lokal juga, gitu, yang besar di sini. Bisa mungkin dengan Asnawi juga, karena Asnawi kan sekarang juga di luar, Marcelino di luar, Pratama di luar, gitu loh. Jadi menurut saya itu dia penghubung.
Karena kalau dengan pemain-pemain diaspora, Patrick Kluivert, Lansat, Pastor, semua bahasanya sama. Iya. Gitu loh, ilmunya juga sama. Iya. Karena mereka di-breeding, dibesarkan oleh sistem yang sama. Gitu loh. Jadi saya nggak terlalu melihat ada masalah dengan mereka, Kluivert dan kawan-kawan ya. Jadi mungkin mereka akan bermasalah dengan pemain yang dibesarkan di Indonesia, di Liga 1 dan lain-lain. Tapi memang dia sebagai penghubung. Tapi sebagai penghubung pun kepercayaan dirinya kembali harus tinggi. Dia harus menunjukkan bahwa saya layak untuk menjadi pelatih kamu, kira-kira itu jadi modal utama ya kira-kira yang harus dicari dari pelatih lokal. Kalau rata-rata pelatih yang sekarang ada di Liga 1, menurut saya ilmunya kurang lebih sama ya, secara ilmu ya. Tapi kepercayaan diri yang beda. Nah ini dugaan saya, katakanlah Zulkifli yang akan ditunjuk, itu lebih mungkin positifnya atau nilai lebihnya adalah pada kepercayaan dirinya. Karena itu yang sangat penting, jangan sampai pelatihnya merasa tidak lebih hebat daripada para pemainnya. Ini yang menurut saya jadi sangat mudah untuk merasa seperti itu ya. Karena ini tim nasional, bukan klub ini. Ini tim nasional, bahkan menurut saya mereka sudah pada level di mana mereka punya kans besar untuk lolos ke Piala Dunia. Meskipun katakanlah lewat putaran keempat. Tapi mereka punya kans dan Anda bisa bayangkan puluhan tahun tidak pernah mengalahkan Arab Saudi, tiba-tiba bisa mengalahkan Arab Saudi, bisa menahan Arab Saudi di kandang mereka juga gitu loh. Menahan Australia. Memang kalah dari Cina, tapi mengalahkan Arab Saudi itu pencapaian. Iya. Gitu. Oke. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime, dan saat ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom pengamat sepak bola Haris Pardede, tetapi tampaknya masih belum bisa kami sapa saat ini, jadi saya akan ke Bung Joy lagi. Bung Joy, kalau kita bicara soal 3 pemain yang kemarin sudah disetujui DPR akan dinaturalisasi. Ada Ole, ada Tim, ada Dion. Nah, bagaimana Anda mengamati posisi Ole ini nanti kira-kira? Ole memang paling dibutuhkan sekarang di tim yang sedang ikut kualifikasi Piala Dunia. Kenapa? Karena barisan depan, ya saya tidak bilang striker karena tidak ada yang striker murni. Barisan depan peninggalan Sintayong itu tidak ada yang benar-benar striker murni yang bisa menjalankan peran sebagai pemain nomor punggung 9. Pemain nomor punggung 9 itu ujung tombak, target man. Jadi yang ada dalam kantongnya pemain yang ada sekarang itu Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Egy, Orat Mangun, dan Rafael Struijk. Nah, semuanya nggak memuaskan dalam perjalanan selama kualifikasi putaran ketiga, nggak ada yang memuaskan. Bahkan yang terakhir bikin gol kan Marcelino Ferdinand, Tom Haye lah, gitu loh. Jadi striker-striker ini memang kurang menunjukkan performanya, sehingga kalau Romeni masuk, proses naturalisasinya lancar kayaknya ya, sudah disetujui. Dia bisa langsung bergabung pada H-7 misalnya, ya itu pasti akan menambah kekuatan lah paling enggak. Mudah-mudahan dia seperti Jai misalnya yang begitu masuk dalam tim langsung dia bisa tune in. Nah ini kan jarang pemain yang seperti itu. Bahkan pemain sekelas Tom Haye, Nathan dan segala macam butuh waktu yang cukup lama. Mungkin hanya beberapa saja setelah Jai ya yang bisa langsung tune in, malah bisa langsung jadi leader. Nggak banyak gitu loh. Nah kalau misalnya Ole bisa tune in saja dengan tim, paham gaya permainan dan arahan-arahan dari Kluivert dan kawan-kawan, saya rasa sih dia akan menambah kekuatan di lini depan. Tapi siapa yang tergeser nggak tahu juga. Nggak tahu. Lagi-lagi kita tidak bisa tahu itu sampai kemudian ketika mereka kemudian bermain 20 Maret ya, Bung Joy. Betul, atau kumpul dulu. Waktu mereka berkumpul ada simulasi game baru kita tahu nih. Biasanya kan dalam simulasi game tuh ketahuan nih mana yang pakai rompi, mana yang enggak. Yang enggak tuh biasanya yang tim inti misalnya. Nah itu harus dilihat di skema latihan. Kalau dia udah awalnya pakai rompi, kemudian nggak pakai rompi, mungkin dia akan
dia akan menjadi tim utama gitu loh. Tapi butuh pertandingan yang kompetitif. Iya. Kalau sekadar latihan memang agak berat untuk melihatnya. Kluivert sendiri dengan ilmunya mungkin atau Pastor dengan ilmunya mungkin nggak bisa melihat secara komplit. Iya. Karena bukan pertandingan kompetitif gitu loh. Nah, Kalau pakai ukuran menit bermain, oleh Romney kalau kan menit juga bermain ukurannya menurut saya masih dia cukup. Cukup, oke. Cukup. Jadi harapan untuk masuk ke tim utama besar sepanjang dia langsung bisa tune in. Oke. Yang bisa lihat dia tune in atau tidak ya dalam suasana latihan, yang bisa lihat Kluivert CS Oke. gitu loh. Atau ya kalau kita lihat sendiri dia udah bisa langsung enak nggak pergerakannya, komunikasinya dan macam-macam. Nah kalau kelihatan ya dia bisa langsung masuk tim utama. Oke, baik. Saya akan mencoba menyapa Bung Harpa. Bung Harpa sudah bisa mendengar suara saya? Ya, bisa dengan jelas, Mbak Tasya. Oke, terima kasih. Bung Harpa, kalau Anda mengamati bagaimana Ya. kelengkapan tim kepelatihan Patrick Kluivert per hari ini, harus seperti apa kemudian ini cepat diselesaikan agar bisa benar-benar kerja secara satu tim? Karena kalau kemudian kita saksikan masih wawancara-wawancara dengan asisten, calon-calon asisten pelatih lokal, ini kira-kira kan akan juga membuang waktu ya untuk mengejar 20 Maret. Ya, memang semua kita nggak bisa bilang apa-apa sampai saat ini karena tim kepelatihan ini baru dibentuk, kemudian juga masih ada banyak kerikil-kerikil juga belum selesai, termasuk juga untuk mencari asisten lokal, persiapan nggak tahu mungkin sekitar 40 harian lagi, jadi nggak terlalu lama. Dan jangan lupa tim kepelatihan ini walaupun Esko PSSI Bang Arya Sinulinga sudah mengatakan ini komposisi tim terbaik, tapi saya pikir nanti pembuktiannya adalah di atas lapangan. Jadi banyak PR yang mesti dikerjakan karena mereka ini bekerja dari nol, scratch, dari kosong. Walaupun mungkin mereka sudah mulai mendengar masukan-masukan dari pelatih sebelumnya atau mungkin dari federasi, tapi kan beda ya kalau menangani langsung yang memang sudah hafal week in week out selama bertahun-tahun seperti Sintayong ya, walaupun tentunya akan didukung dengan federasi dan sebagainya. Jadi banyak tugas menanti Patrick Kluivert dan timnya untuk membentuk kekuatan yang paling utama, dan belum lagi ada beberapa pemain yang nanti akan bergabung ya, Jairo Ritwell, kemudian oleh Romney, bahkan juga kalau kita lihat Kevin Dix ini boleh dikatakan juga menjadi rombongan yang baru bergabung ya, walaupun kemarin dia sudah main tapi 30 menit, jadi it's nothing gitu, jadi belum ini sesuatu yang banyak saya tanyakan ketika di lapangan ke pemain dan juga ke pelatih, bagaimana adaptasi dari pemain yang hampir setiap 2 bulan ini bergabung gitu, secara skill oke. Mereka di atas rata-rata, di atas pemain lokal, tapi untuk adaptasi ini menjadi tantangan. Apalagi tadi senior saya, Bung Joy, sempat menyinggung soal oleh Romney. Ya ini kan menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana pemain yang di Oxford United ini baru main mungkin 2-3 kali ya, hanya 11 menit menggantikan William Fox. Ya di babak yang kedua, tapi kemudian langsung diterjunkan di medan perang yang begitu genting lawan Australia di Sydney. Dan dipercaya untuk menjadi goal getter. Bukan tidak bisa, tapi tantangannya besar. Jadi saya setuju dengan Mbak Tasya katakan tadi, jangan terlalu banyak selebrasi, jangan terlalu banyak kesana kemari, tapi fokus bekerja untuk pembuktian di Sydney 20 Maret dan juga lawan Bahrain 25 Maret. Oke, Bung Harpa, kalau kemarin kita melihat bahwa Kluivert kemudian langsung menonton Liga 1 Persija melawan PSBS Biak, ini menurut Anda membuka kesempatan untuk terjadi perombakan komposisi pemain timnas versi Sintayong kah, atau menurut Anda ini hanya semacam, ini sudah saya tanyakan ke Bung Jo ya tadi, apakah ini hanya semacam pencitraan untuk menunjukkan kepada supporter timnas bahwa dia melakukan PR-nya? Bung Harpa? Halo Bung. Ya, boleh diulang pertanyaannya, mohon maaf. Oh oke. Kalau kita kemarin melihat Patrick Kluivert dan tim pelatihnya sudah menyaksikan pertandingan Liga 1 Persija melawan PSBS Biak, apakah itu kemudian memang membuka peluang bahwa ada terjadi perombakan di versi timnasnya Sintayong, ataukah itu sebenarnya hanya sebuah pencitraan bahwa Kluivert dan timnya mulai bekerja dan menepati janjinya akan menyaksikan pertandingan-pertandingan di Liga 1? Ya, kalau kata pencitraan mungkin terlalu harsh ya untuk menggambarkan itu. Saya pikir itu memang yang seharusnya dilakukan oleh pelatih, menyaksikan para pemainnya bertanding di liga baik yang di Eropa yang sudah dilakukan banyak oleh Alex Pastor dan juga Dylan Anzat, dan sekarang juga Patrick Kluivert ingin langsung ke lapangan. Tapi kalau dikatakan ada perombakan, enggak juga.
Karena saya yakin, saya selalu percaya dengan ungkapan lama, don't change your main gun in the middle of the war. Jadi backbone yang ada sekarang berdasarkan atau merefer pada pertandingan menghadapi Saudi Arabia, saya pikir ini akan banyak digunakan. Ya mungkin ada 2-3 pergantian pemain terlepas dari Justin Hubner yang nanti nggak bisa main karena karena kartu merah, dan juga Ragnar nggak bisa main karena akumulasi kartu kuning. Nah ini mungkin akan dipertimbangkan siapa yang digantikan. Termasuk juga mungkin Ole, mungkin Renders, mungkin juga Witan dan lain-lain. Jadi dia datang kemana kemarin, ke Bekasi ya kalau saya nggak salah, nonton pertandingan Persija itu, iya ke Bekasi, itu lebih kepada saya pikir melihat Rizky Ridho, kemudian juga ada Witan di sana. Jadi pemain yang memang sudah menjadi bagian termasuk inti lah ya. Kalau Witan mungkin setengah inti, Rizky Ridho termasuk inti, dan mungkin ada 1-2 pemain lainnya di sana. Misalnya juga Firza Andika juga salah satu saya pikir yang cukup menarik, walaupun kecil kemungkinan untuk bisa tembus. Jadi ini lebih kepada untuk melihat pemain yang memang kemungkinan besar justru pasti akan mengisi sisi pertahanan kita ya. Karena Rizky Ridho ini kan kalau kita melihat dari tadi ya, kemungkinan Justin absen, maka kemungkinan Yaitses tetap di tengah, kemudian CB kanan itu kemungkinan diisi Silgers. Nah, CB kiri penggantinya Hubner itu kemungkinan adalah Rizky Ridho. Jadi kemungkinan dia melihat itu aja sama Witan. Tapi kalau untuk melihat sesuatu yang baru kemudian dia melakukan perombakan pemain yang luar biasa, saya pikir itu mendekati mustahil lah menghadapi Australia nanti. Jadi hanya meyakinkan dari tim yang ada dan penempatannya begitu ya kira-kira Bung Harpa? Oke, baik. Kalau tadi saya juga sudah membahas ini dengan Bung Joy, kalau kemudian kita mengacu pada kata-kata dari Kluivert pada saat konvers, bagaimana dia mementingkan menit bermain di klub. Kira-kira menurut Anda siapa yang harus deg-degan dan siapa yang harus harap-harap cemas akan bisa masuk atau siapa yang akan keluar? Ya, ini berarti kita harus melihat mana pemain yang selama ini rutin atau reguler mengisi timnas tapi minute play-nya minim. Di antaranya adalah Justin Hubner. Tapi kebetulan Justin Hubner kan memang tidak bisa tampil nanti di pertandingan nanti ya. Kemudian juga salah satunya adalah Nathan. Nathan ini sebagai informasi tidak pernah bermain 1 detik pun sejak 28 Agustus 2024. Jadi kalau kita hitung-hitung mungkin sekitar 5 bulan lebih dia nggak main, hampir mendekati setengah tahun. Walaupun dalam beberapa kesempatan dia di timnas selalu perform. Dan apa yang dikatakan oleh Patrick Kluivert ini bisa dipahami. Karena dia tidak terlalu punya patokan yang firm 100%. Oke, dia mendapat masukan. Oh, si ini bagus, sini oke, sini kurang, sini kurang. Tapi namanya pelatih atau chef atau koki, itu pasti dia pengen lihat langsung bahan bakunya ya. Kadang-kadang bisa aja kalau dia udah lama melatih satu klub atau satu tim, walaupun pemain itu katakanlah di klubnya tidak inti, tapi karena dia paham karakternya luar dalam, situasinya, dia mempercayai pemain tersebut ya. Contohnya ya Hubner tadi, walaupun di klubnya di Wolves Under 21 dia tidak inti, tapi Sintayong pelatih yang sebelumnya tahu persis kualitas dia. Tapi sekarang Patrick Kluivert dan kawan-kawan ini semi buta lah, agak sedikit kabut mengenai luar dalam pemain. Secara data, secara statistik, secara historis mungkin dia tahu, oh pemain ini inti. Marcelino golin 2 gol ke gawang Arab Saudi. Tapi sebagai pelatih yang baru yang ingin mendapatkan bonding yang lebih kuat, yang lebih memahami luar dalam, tentu ini tidak dimiliki. Maka di statementnya beberapa waktu lalu dia mengatakan pentingnya minute play. Karena ini adalah satu indikator yang paling umum. Artinya dia competitiveness-nya bagus, kebugarannya juga terjaga, dan artinya dia dipercaya klubnya untuk bisa tampil sebagai tim utama. Jadi masih masuk di akal, itu yang mengapa saya katakan kombinasi antara backbone dari tim nasional Indonesia di bulan November dan juga minute play ini akan menjadi ekuivalen dari peluang pemain tersebut bisa tampil sebagai starter lawan Australia nanti dan juga Bahrain. Oke, baik. Mari kita bicara soal seperti apa game plan Kluivert untuk menghadapi Australia nanti. Kalau kemudian kita melihat materi pemain yang ada saat ini, akan seperti apa menurut Bung Harpa? Halo. Ya, saya membicarakan mengenai hal ini dan juga rangkum dari melansir dari berbagai informasi. Ya, halo. Ya, saya sudah mencoba untuk melihat dari berbagai perspektif ya soal GMK menghadapi Australia. Saya juga punya pandangan pribadi. Kesimpulannya adalah kita tidak akan mungkin memainkan total football atau all out attack. Ya, saya pikir itu terlalu naif kalau kita mainkan sepak bola terbuka menghadapi Australia, tim nomor 4 di Asia, dan juga kemarin baru saja menahan Jepang ya dengan kekuatan mereka saat ini. Saya pikir itu terlalu naif, dan bahkan kita bisa lihat referensinya Alex Pastor sendiri sudah mengatakan ya with all respect ya, dengan pemain yang ada rasanya dia tidak mungkin memainkan all out attack. Bahkan ada satu pernyataan kalau saya nggak salah ya, dia mengatakan I don't mind using 9-0-1 formation as long as we win the game.
Kemudian saya juga sempat berbicara dengan Bjorn Raven, ayahnya Jens Raven, dia juga mengatakan I don't think we're gonna play all out attack. Jadi sekali lagi intinya sepak bola adalah soal hasil akhir, ya. Tidak ada catatan siapa tim yang main cantik tahun 86, siapa tim yang main cantik tahun 96, semua berbicara soal juara, soal akhir-akhir. Jadi kalau kita pulang dari Sydney membawa 3 poin, kita nggak peduli itu mau dia mainkan right back semua, mau dimainkan 10-0, selama kita bisa membawa 3 poin, itu yang lebih penting. Dan saya rasa kita akan tetap mengandalkan counter press dan memainkan sepak bola pragmatis dan mencoba membawa pulang setidaknya 1 poin. Oke, yang penting hasil. Kalau Bung Joy seperti apa? Ya kalau saya sih ya hasil pasti, karena ini kan kualifikasi Piala Dunia, hasil memang sangat penting. Dan pertandingannya melawan tim yang pernah kita tahan di Jakarta kan, dan itu menurut saya juga satu pencapaian yang menurut saya sangat bagus di era Sintayong, menahan Australia yang langganan Piala Dunia. Mereka baru pulang dari Piala Dunia gitu, ditahan nih Indonesia. Iya, tapi akankah kita melihat performa yang berbeda dengan gaya Sintayong ketika nanti melawan Australia? Mungkin agak berbeda, karena Sintayong kan sebetulnya kalau saya amati sejak kualifikasi Piala Dunia, terutama ketika pertandingan melawan Arab Saudi misalnya, kan sangat mengejutkan. Dengan 3-4-2-1 bisa mengurung pertahanan Arab Saudi. Bahkan waktu itu pelatih Arab Saudi Roberto Mancini itu geleng-geleng kepala melihat permainan Indonesia yang bisa bermain sedemikian menyerang, sedemikian agresif. Dan memang ketika menghadapi tim-tim yang dalam tanda kutip agak lebih kuat, kadang-kadang pertahanannya jadi 5. Tapi kan pertahanan dari 3 ke 5 itu pertahanan yang menurut saya itu pertahanan yang paling biasa. Karena 2 pemain sayap mereka di gelandang itu turun sampai ke perimeter pertahanan. Jadi itu biasa aja main dengan 5 back atau 3 back. Karena itu sebetulnya transisi yang otomatis dari sistem 3-4-2-1 gitu loh. Tapi di bawah Kluivert saya tidak terlalu yakin apakah dengan 3 back. Karena 3 back itu membutuhkan intelijensia yang sangat tinggi, physical fitness yang sangat tinggi juga, dan kemampuan untuk membaca serangan lawan terutama itu sangat berat gitu loh. Sintayong pernah beberapa kali berhasil dengan sistem itu, tapi dia banyak juga memakai sistem 5 pemain di belakang. Dugaan saya Kluivert akan pakai yang banyak dipakai di Belanda itu 4-3-3 atau 4-2-3-1 gitu loh. Jadi nah ada perbedaan yang sangat signifikan 3 back dengan 4 back sejajar itu dalam cara bertahan dan cara membangun serangan dari belakang. Itu filosofinya agak berbeda. Nah ini saya yang pengen lihat apakah betul Kluivert akan pakai 3 back atau pakai 4 back. Karena kalau pakai 4 back seluruh konstelasi pertahanan terutama dan build up dalam menyerang akan sangat berbeda. Nah ini yang masih saya sih masih tanda tanya ya. Menunggu banget gitu. Banget. Mau pakai 4-2-3-1, 4-3-3 atau tetap dengan 3-4-2-1. Itu yang menurut saya paling layak ditunggu. Iya, menarik untuk dinantikan. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Bung Harpa mungkin ya. Bung Harpa, kita kemarin menyaksikan ada spill sedikit bahwa Zulkifli Syukur ya, mantan pemain timnas itu sudah diwawancara oleh Patrick Kluivert. Bung Harpa, bisa mendengar suara saya? Iya. Oke, bisa ya. Oke, kita kemarin sudah menyaksikan bahwa Zulkifli Syukur sudah diwawancarai oleh Patrick Kluivert. Kalau menurut Anda, tadi saya sudah bertanya ini juga ya ke Bung Joy, kualifikasi seperti apa yang harus dicari oleh Patrick Kluivert dan rekan-rekannya dan teman-temannya di tim kepelatihan untuk mencari 2 orang dari 10 orang yang akan disodorkan oleh PSSI? Ya ada 2 bagian penting yang bisa kita breakdown di sini ya saat memilih seorang pelatih, terutama di tataran entitas yang tinggi ya, melatih sebuah tim nasional apalagi Indonesia. Ada satu tataran legal, ya tataran formal, satu lagi yang subjektif lah, selera gitu. Tataran yang formal yang sering saya tekankan adalah pelatih itu harus memiliki lisensi dan ada gradasinya ya, Liga 3, Liga 2, bahkan sekarang Liga 3 Nusantara pun sudah A setahu saya ya. Jadi
harus itu dulu yang dipahami karena banyak orang yang salah kaprah katanya boleh ngelatih nggak punya lisensi boleh ngelatih asal bisa nggak boleh. Jadi seperti naik mobil, naik kendaraan bahkan ada gradasinya juga kan, yang truk panjang, truk pendek, ada SIM B dan seterusnya. Jadi harus punya lisensi dulu. Ini yang penting supaya dia punya pemahaman sepak bola itu komprehensif. Nah yang kedua ini adalah subjektivitas dari user. Ya kalau kita lihat di sini tentunya nanti yang akan, saya nggak tahu ya apakah PSSI menyodorkan sejumlah nama kemudian dipilih seperti ketika pemilihan asisten pelatih yang konon katanya disodorkan beberapa nama kemudian Kluivert yang memilih atau seperti apa. Tapi yang jelas user perlu merasakan ada chemistry dengan asisten pelatih. Ya apalagi ini adalah asisten pelatih lokal yang diharapkan bisa menjadi sandaran para pemain lokal. Karena sebelum ini kan isunya pemain diaspora yang merasa katakanlah kalau memang benar tidak ada sandaran. Ya tapi sekarang pemain diaspora sudah ada sandaran dalam tim kepelatihan berdarah Belanda, Patrick Kluivert, Danny Lancet dan kawan-kawan. Sekarang harus ada nih pelatih lokal yang bisa katakanlah menjadi mentor, menjadi abang-abangan lah di ruang ganti dari pemain lokal. Nah ini sangat tergantung daripada pelatih. Zulkifli Syukur adalah salah satu pemain yang setahu saya selama dia main ini dari Makassar ini cukup baik, tidak ada track record history yang buruk dan ini sangat penting ya sebagai role model di ruang ganti. Dan kemarin pun saya masih ingat ya ketika dia membela di PON itu dia menurut saya dia ada salah satu bisa step up untuk meminta keadilan ya ketika timnya dicurangin. Jadi saya pikir secara karakter, secara pembawaan dan secara track record dia sebagai pemain profesional dan juga punya lisensi dengan asumsi dia punya lisensi, saya pikir ya oke nggak ada masalah, minimal dia nggak ada quote by quote, nggak ada cacat yang akan jadi masalah di kemudian hari. Oke, baik. Kalau melihat komposisi saat ini ada Alex Pastoor, ada Lancet, ada Vandenberg, kemudian nanti ada 2 asisten pelatih lokal dan kita tadi juga sudah tahu ada Sjoerd Woedenberg ya kalau tidak salah nih cara penyebutannya saya tidak yakin benar, tetapi ini akan menjadi pelatih kiper. Akan seperti apa nanti menurut Anda membaca nama-nama ini dan kemudian ranah-ranah mereka akan di bidang apa saja kemudian untuk membimbing si timnas menghadapi Australia ini? Bung Harpa. Oke, saya ke Bung Joy dulu berarti. Bung Joy, tadi ini kita sudah bahas ya, tetapi kira-kira kalau menurut Anda 2 asisten lokal ini kemudian akan seperti apa dia bekerja sama dengan si pelatih kiper ini? Kalau asisten lokal ya mungkin pelatih kipernya akan kesulitan dalam berbahasa mungkin ya kalau dengan pemain lokal. Jadi itulah yang akan disampaikan oleh para asisten pelatih. Jadi kalau kita bicara lagi figur seperti Zulkifli Syukur, mungkin yang memang dia diperlukan dalam komunikasinya dengan pemain-pemain yang di-breeding di lokal. Mungkin dengan kiper ada 2 kiper kan yang ada selain Martin Pas. Jadi komunikasi itu yang sangat penting dan kepercayaan dirinya. Memang namanya agak cukup mengagetkan ketika muncul ke permukaan diwawancara oleh Kluivert dan masih harus dikonfirmasi apakah dia sudah definitif menjadi asisten pelatih atau baru diwawancara saja atau masih ada tahap yang lain. Tapi kalaupun dia, menurut saya nggak jadi soal juga. Reputasinya terbilang ya bersih lah gitu ya, nggak pernah ada hal-hal yang buruk lah terhadap dia. Tapi menurut saya saya membaca beberapa artikel bahwa pelatih ini memang confidence-nya tinggi. Agak sedikit temperamental, tapi itu mungkin yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pelatih. Keras gitu ya. Karena pelatih kalau nggak keras dalam bersikap, ada karakternya gitu, memang nggak didengar sama pemain. Gitu loh. Jadi itu yang menurut saya itu dibutuhkan lah. Jadi kalau misalnya memang Zulkifli Syukur, ya memang nggak ada salahnya juga. Walaupun bayangan saya mungkin Nova Arianto gitu ya. Tapi ya mungkin ada pertimbangan lain, tapi ya nggak masalah. Bukan tidak mungkin masih ada 1 slot lagi kan untuk 2 pelatih asisten. Betul. Nah ini yang kita belum tahu siapa juga, belum ada informasi juga. Mungkin sudah ada tapi belum bocor ke publik gitu loh. Biasanya bentar lagi bocor nih. Gitu. Tapi siapapun sebetulnya dengan skuad pelatih yang ada sekarang, menurut saya udah cukup dalam arti untuk urusan strategi dan macam-macam ada Alex Pastoor. Untuk pelatih yang khusus menangani striker ya ada Kluivert sendiri karena dia mantan striker yang hebat gitu loh. Dan untuk pencairan untuk pencairan suasana, untuk hal-hal yang non teknis mungkin bisa Danny Lancet gitu. Jadi
menurut saya tim ini memang cukup komplit. Meskipun mereka harus membuktikan seberapa sentuhan Midas mereka ini seberapa hebatnya. Ketika pertandingan melawan Australia, yang menurut saya melawan Australia di Sydney, kalaupun kalah nggak jadi soal. Gitu Oh, tidak jadi soal menurut Anda? Tidak jadi soal, karena masih ada pertandingan melawan Bahrain di Jakarta, melawan Cina di Jakarta. Itu yang harus 6 poin. 6 poin. Kalau dapat 1 poin di Sydney, fine. Kalah pun nggak apa-apa. Kalau menang, itu mukjizat. Tapi kalah pun menurut saya kita masih ada kesempatan. Menang lawan Bahrain, menang lawan Cina, kita mungkin nggak bisa menang lawan Jepang di Osaka. Tapi 6 poin menurut saya cukup untuk maju ke putaran keempat. Kalau catatan untuk kiper, Bung Joy, seperti apa catatan untuk kiper? Kemudian pelatih seperti apa yang dibutuhkan untuk kiper kita? Kiper kalau Martin Pas fit nggak ada masalah sama sekali. Tidak ada catatan apa-apa Tidak ada masalah sama sekali. Jadi rasanya sih dia memang beberapa kali bikin blunder ya, beberapa kali. Tapi kiper bikin blunder itu bukan aib. Jadi dalam suatu pertandingan, apalagi dengan tensi yang sangat tinggi, bikin blunder sekali dua, menurut saya oke, gitu loh. Karena dia kan pada posisi yang sangat rentan. Dia mendapatkan serangan terus, apalagi kalau Indonesia berhadapan dengan tim yang ofensif, dipaksa bertahan. Dia wajar kan, ya seperti itu. Iya, sehebat-hebatnya kiper ada aja 1-2 salah gitu loh. Dan itu menurut saya fine aja, nggak masalah. Gitu. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan nanti setelah jeda azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam diskusi kita pada sore hari ini. Saya ke Bung Harpa untuk membaca bagaimana kira-kira strategi dan peluang menghadapi Australia, dan kira-kira bagaimana Kluivert harus menyiapkan mentalitas tim ini ketika dia adalah membentuk tim kepelatihan yang baru untuk menyiapkan harus menangkah, harus imbangkah, atau itu terlalu berat untuk mereka, harus seperti apa membangun mentalitas pemain? Sebenarnya kan tujuan didatangkannya tim kepelatihan dari Belanda ini kan dengan harapan backbone yang menjadi pemain yang menjadi backbone tim nasional kita, para pemain diaspora ini mempunyai satu kiblat yang sama, satu pemikiran. Harapannya kan seperti itu. Pemain ini dididik besar dengan mindset di Belanda, di Eropa atau di Belanda. Kemudian diharapkan ada pawangnya dalam tanda kutip dengan didatangkannya Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Nah, ini yang menjadi harapan. Artinya yang berubah dari sini bukan sekedar formasi, bukan sekedar mencari klasik number 9 atau target man, tapi adalah mentalitas. Itu yang paling diharapkan berubah. Jadi kalau kita lihat persiapan kan hampir nggak ada TC ya sampai nanti tanggal 20 Maret. Bahkan beberapa pemain dari prediksi saya itu, terutama para pemain diaspora itu mungkin ada yang baru bergabung tanggal 16 atau tanggal 17. Sebagai informasi aja lah, Rafael Struijk itu masih tanggal 15 Maret itu masih bermain di Perth menghadapi Perth Glory. Ya, dia membela Brisbane Roar. Jadi tidak ada banyak waktu untuk melakukan perubahan-perubahan atau tambal sulam di tataran teknikal. Tapi bagaimana Patrick Kluivert sebagai salah satu ikonik sepak bola Belanda, sebagai sosok yang dihormati dan dikagumi oleh para pemain yang sekarang ada di Indonesia, yang mungkin waktu kecil dia melihat Patrick Kluivert itu sebagai dewa ketika menciptakan gol ke gawang AC Milan tahun 95 dan lain-lain. Nah, inilah diharapkan mental ini terpupuk, terbangun, dan kemudian bisa melakukan do something ketika menghadapi Australia. Nah, saya menarik mungkin mengaitkan dengan apa yang dikatakan oleh rekan saya Bung Joy tadi soal target di 2 pertandingan. 2 pertandingan ini sebenarnya akan menjadi hilal, akan menjadi arah penentu seperti apa nanti wajah tim nasional kita ketika menjamu 5 Juni nanti menghadapi China. Karena kalau 10 Juni lawan Jepang, saya pikir itu calculated loss lah away, ya, walaupun Jepang sudah lolos. Jadi penentuan ini adalah lawan Australia dan lawan Bahrain. Kalau saya malah lebih kecil lagi menargetkannya. Kalau di 2 pertandingan ini saja kita tidak kalah atau seri 2 kali, mungkin kita masih bisa cruising ke tanggal 5 Juni dengan positif. Artinya kita tidak membiarkan lawan kita, head to head kita, Australia dan Bahrain mendapatkan poin, itu penting. Dan kedua, judulnya itu tidak terkalahkan bagaimanapun juga ya. Ini minim, jadi kita masih bisa optimis lah menghadapi China. Tapi tentu kalau kita bisa, yang paling ideal adalah menurut saya, ideal realistis adalah kita kalah lawan, betul saya setuju dengan Bung Joy tadi, lawan Australia itu
Kalau kalah mungkin kita masih bisa memaklumi. Ada 3 alasan kenapa. Pertama, Australia itu tim peringkat 4 di Asia. Kedua, dia adalah tim langganan Piala Dunia. Ketiga, kita main away dan ada 4 malah 4. Ini akan kita tanding away, berarti kan fans itu di Sydney Football Stadium itu hanya sekitar, konfirmasi terakhir itu ada sekitar 4.000 tiket yang sudah terjual. Ya mungkin 5.000 maksimum. Artinya mozaiknya atau vibes-nya itu tidak akan pressurize kalaupun kita kalah. Tapi once kita kembali ke GBK, katakanlah kita kembali tidak menghasilkan hasil poin yang maksimal, seri apalagi kalah, maka ini akan menjadi kacau balau menurut saya. Jadi sangat penting nih 2 pertandingan ini, walaupun bukan ujuk-ujuk kita pasti lolos atau pasti nggak lolos, tapi secara psikologi kalau kita tidak bisa mendapatkan minimum 2 poin aja kalau buat saya, jadi seri 2 kali masih oke. Wah, kalau itu sampai di bawah itu bisa berabe menurut saya. Oke, mudah-mudahan bisa lah ya, bisa kira-kira. Saya ke Bung Joy sekarang untuk statement terakhir, termasuk membaca bagaimana strategi dan peluang Indonesia di Australia. Iya, kalau strategi yang paling saya nantikan adalah menjelang tanggal 20 itu. Iya. Kan memang pemain-pemain yang tampil di Eropa baru bisa gabung mungkin tanggal belasan ya. Tanggal belasan ya, mungkin H-4 sebelum tanggal 20 karena kan weekend mereka masih tanding gitu loh. Kalau yang main di Indonesia bisa langsung gabung, atau kalau Marcelino Ferdinand udah nggak main lagi bisa langsung gabung juga, Asnawi atau Pratama Arhan. Tapi Pratama masih main di Thailand kan. Jadi bagaimana nih persiapan untuk tanggal 20 itu, karena harus terbang ke Sydney. Ya kan, itu terbang lagi, mereka yang dari Eropa datang ke Indonesia, terbang lagi ke Sydney. Jadi memang itu kalau ngasih targetnya harus menang memang agak berlebihan. Tapi targetnya main semati-matian lah, dapat 1 poin gitu. Oke, gitu. Kalaupun kalah masih ada pertandingan melawan Bahrain. Kalau kalah melawan Australia, kalau kehilangan poin lawan Bahrain selesai gitu loh. Jadi kalau kalah melawan Australia masih oke, tapi nggak boleh kehilangan poin. Tidak boleh jadi kalah tapi tidak boleh kehilangan poin. Untuk menjaga asa bisa masuk tetap ke putaran 4 dengan catatan bisa mengalahkan Cina juga. Oke. Kita akan nantikan dan kita akan dukung timnas kita bagaimana kemudian perjalanan menuju 20 Maret. Terima kasih Bung Joy dan juga terima kasih Bung Harpa untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya.